Perkenalkan, nama saya Piolenta Burginti. Saya dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan kumpulan nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan negara Indonesia. Ideologi ini memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara warga negara, serta pembentukan karakter bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup, sumber etika, dan pedoman dalam bersikap serta bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sebagai dasar negara, menjadi fondasi dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dan kebajikan negara. Setiap aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman dalam memecahkan masalah hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengajarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan. Dan yang ketiga, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, memberi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain, menunjukkan karakter gotong royong, toleransi, dan musyawarah. 4. Sebagai sumber hukum, menjadi landasan bagi seluruh hukum yang berlaku. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalam norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kelima, sebagai pemersatu bangsa, mengikat seluruh suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan bangsa, mencegah perpecahan dengan mengedepankan musyawarah dan persatuan. 6. Sebagai arah dan tujuan bangsa, mengarahkan pembangunan nasional pada tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar, nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak berubah. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Keadilan sosial. Nilai instrumental, peraturan atau kebijakan yang menjadi penjabaran nilai dasar, misalnya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Program Pembangunan. Nilai praksis, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti beribadah sesuai agama, tolong-menolong, menjaga persatuan, ikut musyawarah, berlaku adil di lingkungan sosial. 4. Kerakyatan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Tidak memaksakan satu pandangan saja, tetapi menghargai keberagaman. 2. Fleksibel, dapat berkembang sesuai perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. 3. Menganut prinsip demokrasi, yaitu musyawarah dan mufakat. 4. Menjunjung tinggi hak manusia tanpa mengabaikan kewajiban warga negara. 5. Berakar pada budaya bangsa, ideologi luar, tetapi mengakomodasi hal-hal baik dari luar. 5. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi. 1. Sebagai ideologi nasional, menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa. 2. Sebagai ideologi negara, menjadi sumber pembentukan peraturan dan kebijakan. 3. Sebagai ideologi pembangunan, menjadi acuan dalam merancangkan pembangunan jangka pendek dan panjang. 4. Sebagai ideologi pemersatu, memperkuat integrasi bangsa. Dan yang keenam, fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang politik, mengarahkan sistem pemerintahan demokratis, mengedepankan musyawarah dan partisipasi rakyat. Dalam bidang sosial, mendorong toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial. Dalam bidang ekonomi, mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, menolak kapitalisme ekstrim maupun sosialisme ekstrim. Dalam bidang budaya, melestarikan identitas dan budaya nasional. 7. Tujuan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. 2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Menjadi pedoman dalam bertindak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 4. Menegakkan nilai moral, etik, dan kemanusiaan. 5. Mengarahkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, bersikap adil pada teman dan keluarga, menolong orang lain tanpa membedakan suku atau agama, ikut musyawarah di sekolah atau masyarakat, menjaga persatuan di lingkungan sosial. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.